Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah pesona Leo yang bikin jatuh cinta. Jadi reading ini buat kamu yang berzodiak Leo atau orang yang kamu sayang berzodiak Leo. Kita akan lihat selain hal-hal umum tentang Leo, mereka punya pesona apa lagi yang bisa menyihir kita semua untuk jatuh cinta kepada mereka ya. Kita akan lihat bareng. Di sini ada Five of Swords yang menandakan bahwa Leo ini punya keinginan yang sangat tangguh. Kalau mereka ini punya keinginan, punya mau, punya cita-cita, maka sebisa mungkin mereka akan menggapai itu semua. Dan kadang ego dan harga diri mereka ini sangat tinggi. Jadi kalau belum mendapatkan hasil seperti yang mereka mau, mereka nggak akan berhenti. Karena bagi mereka, kalau misalnya berhenti di tengah jalan sama aja itu melukai harga diri dan ego mereka. Jadi ya kadang agak keras kepala, kadang sulit buat dinasehatin, tapi sebenarnya mereka punya keinginan yang memang seberani seekor singa gitu loh. Jadi bisa kukatakan ini menjadi pesona sih, makanya banyak yang bilang para Leo terutama cowok-cowoknya punya pesona yang bos banget lah gitu, yang mereka mengerti maunya apa dan gimana cara untuk menggapai semua yang mereka mau itu. Dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta, kurasa mereka ini juga sangat-sangat gigih ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mereka suka, mereka akan langsung aja atau mungkin di sini nggak akan berpikir dua kali untuk meraih targetnya kayak gitu di sini. Jadi itu karena bagi mereka harga diri itu adalah sesuatu yang harus mereka perjuangkan, pertahankan habis-habisan. Jadi kadang mereka juga nggak suka ditolak, maka mereka akan memastikan targetnya ini akan menerima mereka sebelum mereka menyatakan rasa sukanya atau ngajak jadian kayak gitu di sini ya. Kemudian ada Ten of Pentacles. Walaupun agak-agak keras kepala, tapi sebenarnya Leo itu orang yang sangat memegang teguh komitmen. Aku lihat di sini karena Pentacles ini sering kali bercerita mengenai komitmen ya. Untuk setia, untuk jujur, untuk saling membahagiakan bersama. Dan aku lihat juga di sini Leo sebenarnya tipe orang yang family man atau family women gitu ya. Jadi sangat-sangat sayang dengan keluarganya, baik itu keluarga yang berhubungan dengan orang tua, adik kakaknya, atau someday kalau suatu saat nanti mereka sudah punya keluarga kecil mereka sendiri, mereka akan sangat-sangat menjaga keluarga mereka. Mereka nggak akan membiarkan orang lain siapapun itu untuk mengganggu kedamaian dan ketentraman keluarganya, anggota keluarganya terutama. Jadi jangan macam-macam dengan Leo karena mereka berpikir ya udah kalau kamu menyakiti aku terserah, nggak peduli, tapi kalau sampai kamu menyakiti orang yang aku sayang, hati-hati aja. Nah itu adalah tanda sayangnya Leo kayak gitu di sini. Jadi memang mereka seperti lambang zodiaknya sih, sangat-sangat berani dan sangat-sangat menjaga kawanannya. Jadi kalau kamu tahu singa di alam bebas sana, mereka adalah hewan koloni ya, mereka punya koloni yang sangat banyak dan si singanya akan sangat menjaga koloninya, betinanya, keluarganya agar nggak diganggu oleh hewan buas lainnya. Jadi itulah Leo di sini aku lihat ya. Jadi sangat mengutamakan komitmen dan sangat berharap bahwa suatu saat nanti mereka akan punya keluarga yang bahagia, yang aman, nyaman, bisa hangat, ngobrol dan sebagainya. Aku lihat seperti itu. Kemudian di sini juga ada The Wheel of Fortune yang menandakan bahwa mereka sangat gigih untuk meraih sukses sih. Mereka di sini bukan orang yang gampang gampang melo, gampang terbawa suasana. Ya mereka pasti pernah lah marah, sedih, kecewa, putus asa, tapi mereka hanya menjadikan itu sesaat aja karena bagi mereka daripada menangisi hal-hal atau mungkin berkubang di energi yang low, yang rendah gitu ya, lebih baik mereka melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki kondisinya, entah dengan menemukan jawaban, menemukan cara dan sebagainya sih aku lihat di sini. Jadi bagi mereka kesuksesan adalah sesuatu yang memang sebaiknya menjadi bagian dari kehidupan kayak gitu. Dan mereka punya banyak cara untuk menjadikan hidup mereka bahagia. Dan yang pasti mereka bener-bener kalau punya impian itu ya gimana caranya aku memaksimalkan potensi yang aku punya untuk menggapai impianku dalam hal apapun, kisah cinta, karir, pendidikan dan sebagainya kayak gitu di sini. Ya jadi mereka dan gini, mereka ini juga tipe yang kalau misalnya sudah happy, udah bahagia, nggak akan ragu untuk membagi kebahagiaan atau kesuksesannya pada orang-orang yang mereka sayang gitu. Jadi mereka bukan tipe yang pelit ya. Jadi kalau udah sukses mereka akan membagi-bagikannya gitu di sini.
Ada strength yang mana ini adalah lambang dari zodiak mereka sendiri. Aku juga nggak paham kenapa kartu ini keluar. Jadi memang menandakan bahwa mereka ini tipe yang sangat pemberani. Pemberani di sini bisa aku katakan nggak melulu berani yang frontal, yang galak, nggak selalu seperti itu. Tapi sisi lain dari Leo ini, mereka sangat lembut sebetulnya. Jadi walaupun mereka sangat gigih meraih apa yang mereka mau, untuk cara mereka memperlakukan orang yang mereka sayang, mereka lembut banget. Jadi kalau orang lain memperlakukan mereka dengan lembut, mereka akan membalas dengan kelembutan yang lebih lembut lagi gitu. Jadi itu sih. Dan juga mereka ini emang segigih itu, dan itu menjadi pesonanya Leo banget sih, yang nggak bisa nggak bisa dikesampingkan. Kita nggak bisa menutup mata bahwa Leo memang punya pesona yang bakat lahirnya seperti itu memang ya, jadi pemimpin, minimal untuk dirinya, minimal untuk keluarga kecilnya kayak gitu di sini, dan juga mungkin untuk hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Dan mereka punya bakat untuk leader ya, jadi leader dalam banyak kondisi di sini. Dan ya aku rasa ini cukup. Aku akan lihat ke bagian lainnya, pesona apa lagi yang mereka punya ya. Bahkan di saat hari-hari yang sangat berat, mereka ini tetap amazing, tetap luar biasa, tetap memancarkan pesonanya. Jadi sebanyak masalah apapun, mereka tetap punya pesona yang gak main-main gitulah di sini ya. Dalam artian mereka tetap punya optimisme, mereka tetap punya rasa percaya diri, mereka tetap punya semangat kayak gitu. Ya sekali lagi, mereka pasti pernah lah terpuruk, namanya manusia, pasti pernah ada di kondisi yang down. Tapi aku lihat di sini mereka lebih banyak berpikir bahwa oke, aku lagi down, setelah ini aku harus apa, aku harus bagaimana gitu, hal terbaik apa yang bisa aku lakukan dalam kondisi seperti ini kayak gitu di sini. Jadi jangan heran kalau misalnya ketika mereka lagi ada masalah pun mereka still amazing gitu ya, mereka tetap keren. Dan mungkin dalam kondisi mereka lagi terpuruk sekalipun, mereka selalu punya cara, punya metode agar orang di sekitar mereka ini nggak ikut terpuruk juga gitu. Bahkan mereka bersedia membantu orang yang mereka sayang ketika mereka dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, minimal mendengarkan cerita kamu, atau mungkin di sini membantu kamu dalam hal apapun kayak gitu sih ya. Kemudian di sini mereka itu Leo ini seperti lem dalam sebuah grup gitu loh, yang mana bisa memberikan kebersamaan. Jadi memang energinya itu ingin merekatkan. Mereka walaupun tampak garang, tapi mereka nggak suka lo berantem sebetulnya. Mereka nggak suka dengan sengaja mengkonfrontasi atau memancing keributan. Sebenarnya mereka nggak suka. Mereka lebih suka hidup yang damai dan hangat, saling jaga, saling sayang. Itu sebenarnya adalah bagian dari misi hidupnya Leo kayak gitu di sini ya. Jadi kamu bisa melihat lah, kalau misalnya, atau mungkin diri kamu sendiri ya, kalau dalam sebuah pertemanan mereka ini paling sering ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena mereka bisa melekatkan. Kalaupun dalam satu circle itu ada yang lagi berantem, si A, si B lagi berantem, nah seringkali Leo ini menjadi juru tengahnya, jadi juru damainya gitu loh di sini, supaya A dan B ini ayolah damai gitu, supaya kita enak lagi di grup kita ini kayak gitu sih. Aku lihat di sini, jadi sangat-sangat suka kedamaian, terutama dalam grupnya mereka gitu loh. Karena ya bagaimanapun juga memang secara alami mereka hewan koloni yang kalau misalnya berantem ya kacau gitu kan ya. Lalu di sini ada, mereka sangat bisa dipercaya. Mereka sangat bisa dipercaya untuk menjaga rahasia. Mereka sangat bisa dipercaya untuk aku lagi ada masalah nih, kamu ada opini nggak? Kamu ada saran nggak gitu. Nah Leo ini akan dengan sangat senang untuk memberikan pikirannya, memberikan bantuannya, memberikan hal terbaik yang bisa mereka pikirkan untuk membantu orang yang mereka sayang. Terutama kalau memang orang yang mereka sayang ini lagi ada masalah gitu, bisa dipercaya. Bahkan kalau misalnya kamu curhat sesuatu yang tolol, sesuatu yang receh, sampai sesuatu yang sangat-sangat serius, mereka sangat bisa dipercaya untuk mendengarkan setiap kata-kata kamu tanpa ngejudge, tanpa menyalah-nyalahkan kamu. Mereka adalah pendengar yang sangat bijak, dan otomatis mereka juga cerdas kayak gitu di sini, karena mereka ini gampang dipercaya ya, karena mereka punya bakat pemimpin ya, jelas mereka bisa dipercaya untuk banyak hal di sini, bisa aku katakan. Ya begitulah Leo ya. Kemudian di sini aku akan lihat ketika Leo ini jatuh cinta, apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka pikirkan, kita akan lihat bersama.
Kadang cinta saja nggak cukup. Jadi Leo ini memang tipe yang realistis orangnya. Jadi tidak terlalu melo ketika jatuh cinta sekalipun. Mereka akan jatuh cinta, mereka akan berbunga-bunga, bahagia gitulah ya, kasmaran. Tapi setelah berjalannya waktu dan seiring dengan dia ini mengenal pasangannya atau calonnya, mereka akan melihat bahwa ya cinta aja nggak cukup gitu loh. Masih banyak hal lain yang harus mereka lakukan untuk membangun pondasi hubungan mereka. Kayak gitu di sini, komitmen, bagaimana saling jujur, saling percaya, saling mengungkapkan isi hati baik yang enak maupun yang nggak enak. Juga hal-hal lain misalnya keuangan dan segala macam lah. Jadi bagi mereka kalau misalnya kamu lagi jatuh cinta sama Leo, jangan kaget kalau misalnya kadang mereka lebih memilih lembur dibandingkan mungkin nonton film waktu malam minggu misalnya, karena bisa aja di sini mereka melihat bahwa ketika mereka lembur, mereka jadi punya uang lebih itu bisa nanti untuk misalnya beliin kamu kado atau mungkin untuk nabung biaya nikah kayak gitu misalnya. Jadi itu sih, jadi bukan berarti ketika mereka lebih memilih kerjaannya atau bahkan mungkin hobinya berarti mereka nggak sayang sama kamu. Mereka sayang sama kamu, cuma memang mereka mengerti di satu waktu mereka harus menyeimbangkan antara dirinya dan kamu, hubungan kalian dan juga pekerjaannya dia kayak gitu di sini. Jadi orangnya cukup logis, bahkan sangat logis di sini. Jadi jangan terkaget-kaget ya dengan Leo yang seperti ini. Kemudian kesabaranku ada batasnya. Iya, mereka memang sabar, mereka memang lembut, mereka punya kecenderungan untuk lembut, tapi juga mereka punya batas kesabaran. Jadi kalau misalnya kamu bertemu dengan Leo yang sabar ya, yang banyak sabarnya, jangan sekali-sekali kamu memanfaatkan kesabarannya untuk ngetes atau mungkin ya dia kan sabar, ya udahlah biarin aja terus kamunya ngelunjak. Jangan gitu juga, karena mereka nggak suka orang-orang seperti itu. Jadi kalau mereka sabar, maka kamu lihatlah kesabarannya sebagai bentuk sayangnya kepada kamu. Bahwa ketika mereka bersabar menghadapi kamu itu, mereka sangat-sangat menahan diri loh untuk tidak menyakiti kamu atau membuat hubungan kamu dan dia lebih pada damai gitu. Jadi jangan memanfaatkan kesabaran mereka sebagai jalan dikasih hati mintanya rempela gitu. Jadi ya lihatlah kesabaran mereka sebagai bentuk sayangnya mereka kepada kamu. Kemudian di sini memikirkan tentang kamu, memberikan senyum di wajahku. Jadi memang Leo ketika jatuh cinta mereka bisa sangat-sangat kasmaran, mereka bisa sangat-sangat berbunga-bunga dan pokoknya bahagia yang bunga-bunga cinta di wajahnya gitu kelihatan banget. Mungkin kalau misalnya kamu di sini punya teman Leo dan mereka lagi kasmaran tuh kelihatan banget, mereka nggak akan bisa menutupi rona-rona jatuh cinta dari wajahnya. Dan itu sih yang menjadi salah satu hal yang cute, yang imut dari seorang Leo yang garang. Mereka ketika jatuh cinta juga akan berbunga-bunga kayak gitu di sini ya. Yang mereka cute sih, aku akuin itu. Kemudian di sini ada beberapa kartu lagi, kita akan lihat ada space. Yes, di sini mau konfirmasi sometimes love just ain't enough. Jadi mereka juga mengerti dalam hidup itu ada batas-batasnya. Meskipun kamu mungkin di sini menjadi pasangannya, bahkan mungkin kamu menjadi suami atau istrinya, tetap aja batas-batas itu ada. Mereka juga punya ruang private yang nggak mau dimasukin gitu loh. Bukan berarti mereka ini akan menyimpan rahasia apa dari kamu, tapi lebih kepada ya walaupun kita tinggal di satu rumah yang sama, berbagi ranjang lah ketika sudah menikah, tetap aja mereka ingin ada ruang private lah. Mungkin itu lemarinya atau mungkin rak sepatunya, meja kerjanya yang mereka tuh nggak suka kalau diutak-atik gitu loh. Jadi di sini nggak cuma sekedar HP yang nggak boleh dibuka, tapi mungkin sesederhana dia punya meja kerja atau mungkin kursi yang paling suka dia dudukin atau apalah gitulah, tempat-tempat dia menyimpan barang-barangnya mereka. Kadang mereka berpesan, tolong kalau misalnya mau dibersihkan atau dirapikan, bilang dulu ke aku, jangan mindah-mindahin barang-barang aku tanpa bilang ke aku misalnya. Jadi mereka tipe yang seperti itu. Jadi hati-hati dengan beberapa ruang private atau benda-benda private-nya mereka, jangan sembarangan menyentuh. Sebisa mungkin minta izin, walaupun mungkin nanti suatu saat kamu sudah menikah dengan mereka, tetap mereka sangat menghargai batas-batas private gitu ya di sini. Bukan berarti mereka nggak percaya sama kamu, tapi kadang nyaman bagi mereka menikmati tumpukan-tumpukan bukunya, tumpukan-tumpukan lembar-lembar kerjanya kayak gitulah di sini. Yang kalau bergeser dikit aja tuh kayak gitu.
Jadi itu sih. Jadi ya itulah Leo yang suka dengan kerapian dan ya menghargai ruang private sih di sini ya. Kemudian aku lihat ada listen, mereka adalah teman ngobrol, teman bicara yang asik. Jadi bisa aku bilang kamu mungkin akan sangat nyaman kalau misalnya curhat kepada mereka. Sekali lagi, mereka sangat-sangat bisa dipercaya, mereka juga cerdas. Mereka akan mengeluarkan segala cara gimana caranya supaya mereka ini bisa membantu kamu. Jadi mungkin kamu lagi ada masalah di keluarga, di kantor, di mana, kamu bisa cerita ke Leo. Setidaknya kamu lega karena mereka nggak ngejudge, nggak nyalah-nyalahin kamu, dan mudah-mudahan aja mereka bisa ngasih advice atau mungkin saran lah terbaik buat kamu dari sudut pandang seorang Leo kayak gitu di sini. Jadi itu sih. Jadi kalau misalnya kamu ingin sahabat yang loyal atau pasangan yang bisa menjadi sahabat kamu, Leo bisa menjadi jawabannya, karena mereka memang sangat suka untuk merasakan energi orang lain, merasakan mungkin kamu lagi banyak pikiran, kamunya lagi sedih, kamunya lagi worries akan banyak hal, mereka bisa merasakannya dan mungkin mereka akan mancing kamu kenapa, ada masalah kah? Silahkan kalau mau cerita kayak gitu. Jadi jangan melihat kegalakan, kegarangan mereka aja. Kalau mereka sudah nyaman sama orang yang mereka percaya, mereka akan meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk saling sharing dan berbagi banyak hal. Jadi itu sih yang bisa aku lihat mengenai pesona seorang Leo. Dan ya itu readingku, semoga ini bisa membantu kamu dan membuat kamu semakin sayang kalau misalnya kamu punya kesayangan berzodiak Leo. Dan ya terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.